Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pi Network lagi ya. Di sini terkait dengan edukasi teman-teman, yaitu apa itu SDK Pi ya. Silahkan disimak informasinya ya. Oke rekan-rekan, langsung saja. Di sini saya berada dalam Pi Network Learning Area ya, atau pelajaran tentang Pi Network teman-teman. Dan di sini informasinya, salam perintis. SDK berarti kit pengembangan perangkat lunak. SDK adalah alat berbeda yang digunakan orang teknologi untuk membangun perangkat lunak komputer untuk menciptakan komunikasi. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan komponen eksternal terhubung ke dalam Pi browser ya. Jadi di sini arti daripada SDK ya teman-teman. Karena di sini beberapa waktu yang lalu saya juga sempat menyinggung ya. Karena di sini SDK Pi masih belum berada dalam mainnet ya teman-teman. Dan transaksi masih dalam P2P ya. Dan di sini saya akan membahas mengenai SDK ini teman-teman. Dan SDK ini merupakan bahasa orang teknologi ya. Yang mana di sini untuk membangun perangkat lunak komputer, yang mana di sini untuk menciptakan komunikasi teman-teman. Dan komunikasi tersebut memungkinkan komponen dari luar ya. Ini bisa terhubung ke dalam Pi browser teman-teman. Jadi di sini untuk menghubungkan orang luar ke dalam aplikasi Pi browser atau ke dalam ekosistem Pi Network, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah fungsi daripada SDK teman-teman. Dan SDK ini akan bisa berjalan ketika sudah open mainnet ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, gambaran secara singkat mengenai SDK ya. Dan di sini juga ada info, ada Cheng Liuvan ya, di sini berbahasa Inggris teman-teman, dan saya terjemahkan ya. Di sini Cheng Liuvan ya, atau core time SDK yang diterapkan ke jaringan Pi sedang dalam pengujian tahap akhir dan akan diterapkan ke semua aplikasi ekologi jaringan Pi. Nah, kalau informasi dari Cheng Liuvan ini ya, ini bersifat resmi daripada core time teman-teman. Jadi informasi ini resmi ya. Yang mana di sini informasinya SDK ini sudah diterapkan ke dalam jaringan Pi ya, dan sedang dalam pengujian akhir ya. Dan akan diterapkan ke semua aplikasi ekologi jaringan Pi. Artinya di sini sedang diuji ya teman-teman, jaringan SDK ini sedang diuji dan dalam pengujian tahap akhir, dan ketika sudah rampung, sudah beres, maka itu akan diterapkan ke semua aplikasi ekologi yang ada dalam jaringan Pi Network ya, yang mana itu bisa membuka firewall ya, firewall dan bisa memungkinkan transaksi dari luar, dan itu akan bisa masuk ke dalam Pi browser teman-teman. Artinya orang-orang yang tidak mining cryptocurrency Pi Network itu bisa mengakses ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Tentunya dengan syarat mereka harus membeli dulu ya koin Pi Network. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki koin Pi ya, itu teman-teman sudah beruntung ya, karena sudah berada dalam jaringan Pi Network itu sendiri teman-teman. Dan teman-teman juga merupakan orang yang beruntung ya. Nah, karena bisa memiliki koin Pi ya. Dan koin Pi itu akan sangat bernilai teman-teman. Ketika nanti ini sudah dibuka ya, atau sudah open mainnet. Nah, dan disitu sudah memungkinkan transaksi dari mana saja itu sudah bisa ya teman-teman. Maka disitu artinya koin Pi itu sudah terkenal atau sudah dikenal di seluruh dunia ya teman-teman. Nah, artinya itu sudah masuk exchanger, ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tahap ini kita masih dalam tahap mainnet tertutup ya. Dan di sini yang bisa mengakses untuk saat ini masih di dalam komunitas Pi Network itu sendiri ya. Dan untuk transaksi dari luar atau luar perintis ya, itu belum bisa teman-teman. Dan ini harus menunggu daripada SDK ya. Harus menunggu ini teman-teman, harus dirampungkan dulu ya SDK aplikasinya ini ya, untuk diterapkan ke dalam seluruh aplikasi ekologi dalam aplikasi Pi Network ya. Oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja kita lanjutkan ya. Saat ini tidak ada utilitas jaringan Pi yang berfungsi hingga sepenuhnya terintegrasi ke dalam aplikasi Pi browser.
Oleh karena itu, perintis disarankan untuk hanya melakukan transaksi peer-to-peer atau P2P dan menunggu rilis SDK dari tim inti atau jaringan Pi ya. Ini informasi yang sudah jelas sekali ya teman-teman. Jadi untuk transaksi saat ini masih dalam tahap peer-to-peer ya, atau P2P atau person to person atau orang ke orang teman-teman, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ya, itu diperbolehkan menurut berita atau informasi ini ya. Dan untuk berikutnya ini masih menunggu rilis SDK dari tim inti ya. Nah, untuk jaringan utilitas dan yang lain-lain itu masih belum bisa berfungsi teman-teman. Nah, artinya ketika teman-teman saat ini ingin membeli barang-barang di marketplace ya, itu masih belum bisa ya, karena di sini untuk utilitas ini masih belum berfungsi teman-teman, dan ini masih menunggu rilis SDK dari tim inti ya. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini agar bisa teman-teman pahami ya bagaimana cara kerja Pi Network itu sendiri ya teman-teman. Sebagai pionir teman-teman juga harus mengetahui hal ini ya, ini sangat penting sekali teman-teman, bagaimana nanti kita bisa barter dan bertransaksi di dalam Pi Network itu ya. Nah, teman-teman harus memahami hal ini ya, lebih seperti itu. Rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Jika teman-teman suka silahkan klik like, jika teman-teman memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar ya, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.